Jika kita berkunjung ke kota Semarapura Kelungkung, ada satu objek wisata yang begitu dikenal masyarakat luas, yakni peninggalan Raja Kelungkung berupa bangunan Kertogose dan Taman Gili yang berdiri kokoh di sisi barat daya Perempatan Agung Semarapura. Di dua bangunan peninggalan kerajaan Kelungkung tersebut, kita bisa menyaksikan bukti sejarah karya adiluhung para seniman lukis tradisional wayang kamasan. Lukis tradisional wayang kamasan yang digurat di bagian langit-langit bangunan Kertogose dan Taman Gili merupakan satu di antara karya-karya para seniman lukis tradisional wayang kamasan yang masih dirawat hingga kini. Ada ribuan jejak tangan mereka yang diguratkan di atas langse, parbe-parbe, ider-ider, umbul-umbul, termasuk juga di dinding-dinding tembok pura. Karya-karya mereka ada yang masih tersimpan utuh, namun tidak sedikit yang hilang atau sengaja dijual dan bahkan dihancurkan karena alasan pemugaran. Kini, karya lukis tradisional wayang kamasan yang tergolong antik memang menjadi incaran para kolektor lukis. Tidak saja kolektor dari Indonesia, tetapi juga kolektor mancanegara. Namun siapa yang menyangka bahwa karya-karya adiluhung lukis tradisional wayang kamasan yang kini dikenal ke seluruh dunia lahir bermula dari terbukanya ruang bagi para seniman di masa kejayaan Dalem Waturenggong di Swecapura pada masa pemerintahan Dalem Gel-Gel tahun 1460 Masehi sampai 1550 Masehi atau sekitar abad ke-16. Para seniman bermunculan, termasuk seniman lukis di sekitar Gel-Gel. Runtuhnya kerajaan Gel-Gel dan pindah ke Kelungkung pada tahun 1686 Masehi menjadi tonggak munculnya lukis tradisional wayang kamasan. Pada masa pemerintahan Dewa Agung Made, Raja pernah memerintahkan Gede Mersadi dari Banjar Sangging Kamasan untuk melukis Patih Modare, sesuai yang tersurat di Lontar Boma. Ternyata Gede Mersadi mampu melukis Patih Modare seolah-olah hidup dan berwibawa. Hasil karya Mersadi membuat Raja terkesan, hingga Mersadi sering disebut Modare.
Dewa Agung Made pun memberi gelar Mersadi sebagai Sangging Modare. Untuk para putra raja, Gede Modare mendapat kehormatan membuat buku pelajaran Mekekawin dengan disertai lukisan berjudul Sutasoma dan Lubdake. Sebuah dari buku tersebut berjudul Sutasoma dijarah oleh tentara Belanda pada saat Perang Puputan Kelungkung pada tanggal 28 April 1908. Sedangkan yang lain masih tersimpan di Geria Pidada Kelungkung. Atas pengabdiannya di bidang seni lukis tradisional wayang kamasan, oleh pemerintah daerah Bali, nama Gede Modare diabadikan di Gedung Pameran Seni Taman Budaya Denpasar dengan nama lengkap Mahudara Mandara Giri Buana, yang berarti nama Modare terkenal di Bali dari dahulu hingga kini dan masa mendatang. Dari sekian banyak karya Gede Modare yang kini sebagian besar disimpan di museum-museum ternama di Indonesia dan mancanegara, ada yang masih utuh dijaga oleh keturunannya. Di antaranya karya Semar Ratih, beberapa lukisan di langse, kayu dan di atas kain berjudul Bomantake. Karya-karya lainnya seperti lukisan di dinding tembok Pura Balai Batur Kamasan sudah dihancurkan ketika dilakukan pembangunan Wantilan Pura. Dari Sangging Modare, kemudian lukis tradisional wayang kamasan meretas melalui keturunannya. Di antaranya Ketut Kute yang menjadi guru dari beberapa seniman lukis seperti Iwayan Kayun. Sama seperti pendahulunya Iwayan Kayun sebagai seniman lukis, benar-benar mengabdikan seninya untuk ke arah religius. Mengabdi untuk kepentingan adat dan agama dengan dilandasi tulus ikhlas. Mereka menempatkan kesenimanannya sebagai dharma terhadap ide Sang Hyang Widi. Keahliannya tidak saja diabadikan di tanah kelahirannya Kamasan dan Kelungkung, tetapi juga ke wilayah seluruh Bali. Pada tahun 1920, pemerintah Belanda meminta Iwayan Kayun melukis langit-langit Kertegose. Bersama rekan-rekannya, yakni Wayan Dogol, Wayan Ngales, Wayan Lenged, Wayan Gemuh, Wayan Keeg, Ketut Sulaya, dan Nyoman Sempreg, Iwayan Kayun menyusun cerita bergambar Bima Swarga. Pada tahun 1933, lukisan tersebut diperbaiki. Namun kali ini dibantu oleh Iwayan Dogol, Iwayan Ngales, dan Iwayan Lenged. Perbaikan ketiga dilakukan tahun 1960 yang dikoordinir Pan Semari. Pada masa peralihan antara Belanda-Jepang, bangunan Taman Gili juga ikut dihiasi lukisan bercerita. Iwayan Kayun yang dibantu murid-muridnya memilih tema Sutasoma. Di tengah kejayaan seni lukis tradisional wayang kamasan yang didominasi kaum pria, muncullah seniman lukis wanita bernama Nimade Suciarmi. Sejak duduk di bangku sekolah rakyat, Suciarmi sudah merasakan hasrat kuatnya untuk melukis. Walaupun banyak mendapat tantangan dari pihak keluarga, namun akhirnya Suciarmi mampu menjadi pionir sebagai pelukis wanita pertama di desa Kamasan. Pengedan nak nyeket-nyeket, pebalih tiang nak linsir-linsir ke lanang-lanang. Pengedan cak keripet-keripet kita nyeket dan bangga. Ke linsir tiangnya de malu melajak itu ada tiang kar maliental netan dadi ni ke nak cerik-cerik awak lo tan dadi maliental nyanan budohnya ken tenang kena ke linsir. Terus yang ditanai ni ke malu. Ken-ken dia cunguh ne, ken-ken dia muncul bungut ne ni ke ken-ken tongkos mata ne.
Ini muani lengkungnya menek, lene loh lengkungnya tuun. Enten nika pikir tiang malu nika pengetan masuk mentiang nantan penkesuan-suan masuk tiang pen di kelas dulu. Ani demenin tiang pertama kali nyeket nika nantan Bima Swarga nika di Taparjuna nan nika demenin tiang penusan nika nantan dicerik-cerik kentene panca penawani di miagane nika nak kenten satu ani nika demenin tiang di ngawang. Proses menggambar lukis tradisional wayang kamasan melalui beberapa tahapan. Urutan pengerjaannya dimulai dari molokin, yakni mengatur komposisi dan proporsi wayang dengan pensil. Tahap kedua berupa ngereke, dengan memperhatikan urutan-urutan pekerjaan mulai dari sket wajah, kemudian bagian badan dan kaki, serta yang terakhir menyelesaikan bagian glung. Ketiga, memasuki tahap mewarnai yang menggunakan bahan-bahan alam. Usai mewarnai dengan urutan-urutan tertentu, dilanjutkan dengan nyawi. Nyawi merupakan pekerjaan menghias ukir-ukiran pada mas-masan wayang. Dilanjutkan ke tahap meletik dengan memberikan aksen yang kuat di bagian akhir ukiran sehingga terkesan timbul. Tema yang umum dilukis oleh para seniman diantaranya lakon Ramayana di beberapa adegan yang penting, Mahabharata sampai Perang Bratayuda, pemutaran Gunung Mandargiri, Malat seperti penguntingan Panji bercengkrama, Sutasoma di beberapa adegan penting, Tantri seperti Begawan Dharmaswami dan Pedanda Baka, serta lakon-lakon yang lain seperti Pelintangan atau Pelelindon. Gejolak masa pemerintahan di era 60-an berdampak pada kemunduran kehidupan seni lukis tradisional wayang kamasan. Sempat mengalami masa suram sepanjang 7 tahun. Namun pemerintah Provinsi Bali melalui Kantor Kebudayaan Kabupaten Kelungkung kemudian melakukan pembinaan kepada para seniman lukis di kamasan. I Nyoman Mandre yang saat itu sebagai pelukis muda yang berbakat menyambut baik dan membuat sanggar lukis tradisional wayang kamasan yang diberi nama Sanggar Lukis Wasundari. Di sanggar inilah Nyoman Mandre membimbing anak-anak yang ada di kamasan untuk belajar melukis. Salah satu murid pertama bernama Wayan Mulyarse yang merupakan keturunan ke-6 dari Sangging Modare, kini serius menggeluti dunia lukis. Saya punya kemauan untuk kedepannya tetap saya berkarya. Bagaimanapun juga ini adalah ingin melanjutkan daripada profesi beliau sebagai seniman seni lukis wayang kamasan. Mudah-mudahan saya bisa meniru hasil-hasil beliau, karena saya berguru pada hasil-hasil beliau, karya beliau yang masih saat ini saya rawat dengan baik dan saya pelihara dengan baik sampai saat ini masih utuh. Gitu. Saya berharap supaya hasil karya beliau tidak lepas tangan, jadi tidak bisa orang lain yang bisa merawat dan memelihara. Saya pertahankan. Ini adalah pusaka, ini adalah pusaka Bali, boleh saya katakan satu-satunya pusaka Bali yang saya pertahankan untuk saya tidak bisa jual kemanapun. Demikian, dan sampai saat ini perkembangan seni lukis wayang kamasan tidak saat di rumah saja ini, karena ini adalah rumah pertama kali ini yang ada di kamasan di Banjar Sangging, boleh dikatakan leluhur saya yang kisahnya dari Tampuagan ke sini. Jadi berkembang sehingga ada tokoh dalang wayang sebagai dalang, tokoh dalang yaitu Dalang Buricak sudah yang dikenal. Terus keturunan beliau di Gede Modare atau Gede Modare Mersadi, dan seterusnya ada saya yang generasi ke-6, nama saya di Romangku Wayan Mulyarse. Jadi ingin melanjutkan profesi beliau sebagai seni lukis wayang kamasan.
Sejak pembukaan Sanggar Lukis Wasundari 11 November 1974 yang didukung pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten Kelungkung, minat anak-anak untuk belajar melukis semakin bertambah. Tidak saja dimanfaatkan oleh anak-anak Kamasan, tetapi juga oleh masyarakat luas, termasuk wisatawan asing. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Kamasan untuk melihat dari dekat proses pengerjaan melukis tradisional wayang Kamasan. Di Sanggar Wasundari juga dipajang karya-karya monumental Iwayan Mandra. Hasil-hasil karya siswa Sanggar Wasundari bahkan pernah dipamerkan di ITB Bandung dan Museum Bali. Pemerintah juga mempercayakan para seniman Kamasan melalui koordinator Iwayan Mandra menghiasi gedung DPR Provinsi Bali, termasuk juga dinding latar belakang gedung MPR di Jakarta dengan lukisan tradisional wayang Kamasan. Lukisan tradisional wayang Kamasan semakin dikenal luas di kalangan pemerintahan dan pariwisata. Lukisan Kamasan pertama kali menghiasi Hotel Garuda di Nusa Dua, juga pertama kali disimpan di Museum Ratnawarta di Ubud. Barulah kemudian banyak pelaku pariwisata memanfaatkan lukisan Kamasan sebagai penghias interior, termasuk juga langit-langit ruang pertemuan Hotel Grand Bali Beach Sanur. Di balik keunikan lukisan tradisional wayang Kamasan, ternyata menarik minat para kolektor seni. Banyak warisan seniman Kamasan seperti karya Gede Modare dan Iwayan Kayun diburu dari rumah-rumah penduduk untuk diperjualbelikan karena bernilai tinggi. Banyak pula yang disimpan di museum-museum ternama di Indonesia dan mancanegara. Hanya beberapa lembar yang kini masih tersimpan di Kamasan. Desa Kamasan terletak 2 km ke arah selatan kota Semarapura. Kamasan dengan luas wilayah 1.875 hektar terdiri dari 10 banjar adat, yakni Banjar Sangging, Siku, Kacang Dawe, Gria, Telagi, Pande Kaler, Pande Mas, Peken, Pande Klor, dan Banjar Tabanan. Tercatat per April 2010 jumlah penduduk desa Kamasan sebanyak 3.850 jiwa. Dari 3.850 warga Kamasan, hanya 775 jiwa memilih sebagai perajin rumah tangga, seperti perajin perak, kuningan, perunggu, dan termasuk menekuni seni lukis tradisional wayang Kamasan. Di tengah gemebiar pariwisata Bali, para pelukis tradisional wayang Kamasan yang sebagian besar ditekuni warga Banjar Sangging tidak saja berkarya di atas kanvas, tetapi juga melukis sebagai hiasan souvenir seperti kipas, cangkir, dompet, dan sebagainya. Kini lukisan tradisional wayang Kamasan sudah menjadi mata pencaharian pokok sebagian warga Banjar Sangging Kamasan. Walaupun karya-karya para leluhurnya tidak lagi mendampingi mereka, namun spirit yang selalu tumbuh di hati para pelukis Kamasan terus mengalir ke hilir. Mereka melukis dan melukis karena melalui goresan mereka di atas kanvas, parbe, langse, umul-umul atau sarana upacara, mereka tidak saja bisa hidup dan memaknai kehidupan, tetapi juga telah ikut menjaga dan meneruskan peradaban kesenian Bali zaman dahulu.